أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا مظلوم بكربلاء. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن فاطمة يا مقتول بكربلاء. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وأصحابه المقتولين في كربلاء. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن مولاي يا ابن رسول الله يا ابن علي المرتضى يا ابن فاطمة الزهراء وعلى أولادك وعلى أصحابه المقتولين في كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Salam padamu Maula, salam padamu ya Sayyidi. Ketika engkau diduduki dadamu ya Maula ya Maula. Salam padamu ketika topi perangmu dicampakkan ya Sayyidi.
Salam padamu ketika rambutmu dicambaki, ya Sayyidi, ya Maula, ya Maula, ya Maula. Salam padamu ketika Shimir la'natullahi alaihi memaksakan diri menggorokmu dari arah depan, ya Maula, ya Maula, ya Maula. Tapi lehermu tak kunjung luka, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Maula. Salam padamu ya Zahra, ketika engkau berkata pada Shimir, wahai musuh Tuhan, kau takkan bisa memotong leherku dari depan, karena di sinilah tempat Rasulullah menciumku. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Maula, ya Maula. Salam padamu ketika dengan kasar Shimir membalikkan badanmu, menunggangimu dari punggungmu, ya Sayyidi. Wajahmu yang suci, yang bercahaya dijerembabkan ke bumi Karbala. Salam padamu ketika pedang itu mulai melukaimu dari lehermu bagian belakang. Kaki dan tanganmu hanya bisa mengejang-ngejang, ya Zahra. Rasulullah di Arshullah, Imam Ali, Imam Hasan, Hazrat Zahra hanya bisa menatapimu, ya Maula, ya Husain. Engkau pun berkata, beginilah aku menyukai berjumpa dengan kakekku. Semburat darah suci di Karbala. Jerit tangis para jiwa-jiwa suci, para malaikat arsy. Tenggelam dalam laut kamu, tenggelam dalam deritamu, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Kami menyertaimu dalam duka, ya Maula, ya Maula, ya Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain semua. Assalamu ala Husain ya Sayyidi. Assalamu ala Ali ibn
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين مولانا وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على لعنتهم على القوم الظالمين صلوات الله صل على Alhamdulillah, syukurillah ala taufiqihi. Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada kita, taufik cinta, taufik iman. Walaupun mungkin saya sendiri tertatih-tatih dalam meniti iman ini, puluhan tahun saya di Hauzah, tapi merasa tak sejengkal pun saya bisa meniti apa yang telah digariskan oleh Ahlul Bait. Tapi setidaknya kita mesti bersyukur karena secara lahiriah kita belum putus asa untuk mencoba dan mencoba. Topik yang saya siapkan walaupun isinya pengulangan dan pengulangan, adalah baroah dan anarkisme. Tadi baroah dan radikalisme saya sepertinya keliru menangkap waktu dihubungi secara telepon. Ala kulli hal, jadi topiknya jadi baroah dan anarkisme. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya saya lagi fokus ya dalam mungkin 2 tahun ini terakhir kepada penerapan metode tahsilul ulum minal illah ilal ma'lul. Dulu kalau nggak salah saya sudah pernah nyampaikan juga di sini ya. Sebagaimana maklum bahwa mencari ilmu itu argumentasi itu bisa dari 3 arah kurang lebih lah. Jadi kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikurangi. Pertama dari ma'lul kepada ilah, kedua dari ilah kepada ma'lul. Ilah kepada ilah ya, yang secara konsekuensinya, lalu dari ilah kepada ma'lul. Lalu yang ketiga yang umum dari ahadul mutalazimain. Kalau yang biasa mempelajari ilmu kalam, jadi sebenarnya Ibnu Sina membenahi. Jadi argumentasi dari makhluk ke khaliq itu sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya kalau dari makhluk ke khaliq itu tidak memberikan keyakinan, karena yang namanya makhluk kan terbatas, sementara khaliq yang mau dibuktikan tidak terbatas. Karena itu pembuktian khaliq dengan makhluk itu tidak bisa. Lalu argumentasi yang ada itu bagaimana? Yang biasa membahas misalnya argumen gerak, argumen keberaturan ya, argumen gerak, argumentasi esensi mahdudiyat,
keterbatasan dan seterusnya. Jawabannya adalah itu sebenarnya dari ahadul mutalazimain. Yani tentu saja ini masih tidak terlalu muttafaqun alaih. Karena ketika dari ahadul mutalazimain itu berarti membolehkan adanya satu illah, yakni satu sebab melahirkan dua akibat. Karena itu ketika ada satu illah dan dua akibat, maka masing-masing akibatnya ini bertalazum, saling mengkonsekuensi. Jadi saling berkonsekuensi. Jadi anggaplah seperti pemahaman atas dengan bawah itu kan, orang tidak bisa memahami atas tanpa memahami bawah, tidak bisa memahami kecil tanpa memahami besar, dan seterusnya. Ala kulli hal. Nah, saya beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya teori ini bukan teori temuan saya ya, itu temuan para filosof, terutama yang sering diulang oleh guru besar Al-Fakir, yaitu Ayatollah Jauzi, bahwa pembahasan Tuhan itu dan semua filosof ya adalah mestinya dengan Tuhan itu sendiri, baru itu lebih sempurna. Lalu dari Tuhan melihat makhluk, yakni membahas makhluk setelah membahas Tuhan. Jadi tidak membahas makhluk dulu baru membahas Tuhan, gitu. Nah, termasuk topik kali ini yaitu baro'ah dan anarkisme ini, saya tidak mau bahas dari esensial daripada baro'ah dan anarkisme atau anarkisme, lalu menghubungkannya dengan Tuhan, tapi saya mau melihat dari Tuhan dulu. Dan ini pada topik bahasan yang lain, cara ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Tapi ala kulli hal, karena dalam filsafat juga tidak ada, dalam hakikat tidak ada istilah pengulangan, yang ada penambahan. Walaupun dalam bahasa lahiriahnya al-dzikr, innama anta mudzakir, yani mudzakir, yani mengingatkan kepada yang sudah diketahui. Tapi itu bahasa urufnya. Bahasa hakikatnya adalah mengkaji ulang, berpahala ulang. Jadi tidak ada yang mengulangi yang kemarin, tapi menambah kajian dan menambah pahala kebaikan. Itu yang dimaksud al-lubsu ba'da lubs, yakni berbaju di atas baju, sempurna di atas sempurna. Itu maksudnya tidak ada pengulangan pada hakikatnya, yang ada penambahan. Oleh karena itu, sebelum membahas baro'ah ini, kenapa mesti baro'ah, kenapa mesti tidak boleh anarkis dan seterusnya, saya akan mengulang argumentasi yang lama, yang kuno, yang sering saya ulang-ulang. Tapi menurut saya ini bagus kalau diterapkan secara hakiki dalam kehidupan kita. Nah, cara yang saya mau bahas sekarang ini, yakni pembahasan Tuhan ini, adalah mengajak kepada diri saya dan antum semua kepada kajian terhadap diri kita itu. Nah, untuk ilmiahnya ya setengah ilmiah lah, karena ini pembahasan yang hari duka ya, hanya sekedar mukaddimah untuk mencapai topik yaitu baro'ah dan anarkisme. Maka saya akan mengulang secara ringkas tentang Tuhan. Sebab Tuhan ini kalau betul-betul tidak dipahami, atau betul-betul dipahami tapi tidak betul-betul diwujudkan kepada diri kita. Seperti tadi itu ada topik yang ada ringkasan yang berbunyi bahwa kita mesti menghudurikan ilmu husuli, kan gitu kira-kira ya. Jadi ilmu
husuli ke huduri, itu dahsyat banget. Guru saya pernah bercerita kepada saya, ada seorang arif yang sudah berhasil meninggalkan cinta dunia. Semua dunia udah dia tinggalkan. Artinya makan, minum dan segala macam, tapi hatinya udah tidak senang lagi. Itu yang saya katakan, beranikah kita tidak menyukai dunia? Bukan meninggalkan dunia kayak sufi ya, tidak menyukai dunia, tidak menyukai uang, dolar, uang, rumah, mobil. Berani kita tidak menyukainya? Kalau berani, maka kita insya Allah menjadi murid Karbala. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita punya niat pertama, kemudian berani mencoba dan istiqomah sampai berhasil. Shallallahu alaihi wasallam. Allah wa ali Muhammad wa ajil. Ada seorang arif yang sudah berhasil meninggalkan dengan izin Allah, meninggalkan seluruh kesukaannya kepada dunia, tapi satu makanan yang belum bisa dia hilangkan kesukaannya. Anggaplah kurmi sabzi gitu ya. Anggaplah. Apa yang dilakukan oleh seorang arif ini? Dia membuka restoran hanya menjual, anggap ya, kurmi sabzi itu. Tapi tidak memakannya. Jadi menjual saja, jadi menyiksa dirinya, menjual atau mengabdi, suruh jadi tukang masak segala macam. Tapi dia tidak memakannya. Antum tahu berapa lama sehingga dia tidak menyukai lagi makanan itu? Satu makanan dong. Itu 40 tahun. Jadi 40 tahun dia baru berhasil menengok dalam hatinya udah tidak suka pada makanan itu. Begitu ya. Jadi bahasan yang kita miliki di Hausa ini luar biasa. Jadi dahsyat banget. Sebenarnya ayat, riwayat, ilmu itu kalau mau disederhanakan bisa saja disederhanakan. Tapi yang tidak sederhana itu pengamalannya. Kalau dulu saya masih di Sunni itu suka membaca kitab-kitab tasawuf, misalnya Ihya atau Mantiqut Tair karya Al-Attar kalau nggak salah itu ya. Nah itu kadang-kadang seorang guru merusak bunganya dirusak, kebun bunga dirusak, muridnya suruh pergi, dibilang nanti setahun atau 2 tahun kesini terangkan apa yang saya maksudkan itu. Begitu. Saya tidak mau mendukung cara mereka ya, sebab makhluk ada yang baik, ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi maksud saya begitu seriusnya seseorang yang ingin meniti safar ilallah, yang ingin menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih Ahlul Bait dan seterusnya, itu tidak semudah membalik kertas-kertas safahat al-kutub, yakni lembaran-lembaran kitab. Biar ujiannya dapat 20 terus, itu tidak jamin. Saya dulu ujian pernah nilai waktu itu nilai tertinggi 10, saya dapat nilai 12. Jadi kalau sekarang nilai tertinggi 20, saya pernah dapat 24. Nah tapi itu sama sekali tidak ada jaminan. Jadi jaminannya hanya di husulinya, di hafalannya. Hudurinya perlu kepada waktu, perlu kepada latihan. Saya sudah bilang tadi, saya dapat 24. Ujian mudah itu. Saya kalau ujian, demi Allah nih ya, kalau ujian itu, saya kadang-kadang diadu, waktu ujian itu diadu sama guru pengujinya, dan menang selalu. Karena dulu pernah menang sekali dengan guru, seorang saya itu bidangnya ilmu kalam. Terus saya dikasih 9 dari 20. Waduh, ini parah sekali. Saya tidak cari nilai, mau dikasih berapa, asal lulus saja kan. Lah ini dikasih 9, ya jelas tidak lulus ilmu kalam. Hanya saya elorok, katanya orang Madura elorok. Saya tantang itu gurunya melalui prosedur, melalui kepala bagian ujian. Saya mau duel, saya mau adu argumentasi sama beliau. Disepakati. Jadi punya saya anggap disalahin 5 gitu ya, salah.
Gurunya pengujinya itu gak berani datang, hanya ngasih jawaban. Semua jawaban gurunya Anda salahin. Orang saya ingat halaman-halamannya. Sebenarnya halaman ini pertanyaannya apa? Saya jawab. Jawaban saya dibilang salah. Yang benar ini. Saya bilang, wah itu mah di halaman 50. Itu belum nihai. Belum pandangan itu subhani. Itu baru penukilan. Coba baca 5 halaman, 10 halaman berikutnya. Itu kan jawaban saya ada di situ. Begitu. Jadi setelah itu, jadi sudah kalah semua itu, akhirnya udah kamu minta berapa terserah. Yang penting nilainya 14 rata-rata. Karena waktu itu mau pulang peraturan lama 14 baru dapat tiket PP. Setelah itu selalu kalau ujian di musola itu ujiannya bareng gitu. Nah, selalu tanya bagaimana soalnya. Saya bilang ini soalnya salah. Kadang-kadang ini soalnya oke, bagus. Nah, ini soalnya salah. Pernah saya salahkan satu soalan ilmu rijal waktu itu. Lalu ditanya sama Mas Ulu ujian tuh, berani kamu menghadapi pembuat soal ini? Berani. Sekarang. Waktu masih ujian, mesti kan saya ngisi ujian. Karena gampang, saya 10 menit sudah selesai. Saya tidak keluar karena malu. Takut sombong juga, takut apa lah segala macam. Saya duduk bengong. Jadi saya kalau ujian 10 menit 15 menit selesai. Diadu waktu ujian sama mujtahid lagi. Saya tidak tahu kalau beliau itu. Dan kalah, ditonton. Beliaunya kalah. Ini hafalan itu sangat mudah dan sangat mudah. Jadi mudah diingat, mudah dilupa. Makanya ilmu usuli itu sampai pikun habis sudah. Jangankan guguran, sampai pikun ilmu argumentasi hilang sudah. Yang tersisa apa? Ketika diamalkan. Nah, diamalkan bertubi-tubi, dicoba. Saya kembali ke masalah saya supaya tidak terlalu panjang. Tapi tujuannya itu, rohnya bahasan ini instrumen aja ini antum sudah tahu juga. Dan ini pengulangan dalam artian penambahan ya, lufz pada lufz. Membuktikan Tuhan kan biasa toh dengan adanya keberadaan yang terbatas. Kita ini terbatas. Alam sekitar bumi, matahari, planet semua terbatas. Gabungan yang terbatas hasilnya juga terbatas. Nah, kalau semua keberadaan itu terbatas, maka tidak mungkin ada keberadaan terbatas. Karena kalau semuanya terbatas, berarti semuanya memiliki awal dan akhir. Kalau memiliki awal dan akhir, berarti sebelum awal tidak ada. Kalau semuanya sebelum awal tidak ada, lalu dari mana keberadaan itu bisa ada? Jadi kalau keberadaan ini semuanya terbatas, berarti tidak mungkin ada wujud yang terbatas. Jadi wujud terbatas ini sebenarnya dalil bagi keberadaan yang tidak terbatas. Karena itulah keberadaan yang terbatas ini memerlukan kepada illah, kepada sebab yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas itulah yang kita katakan Tuhan. Yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Nah, ini sebenarnya menurut Ibnu Sina yang saya masih ingat, kalau saya tidak salah ingat karena saya belajarnya pandangan Ibnu Sina ini sekitar 25 tahun yang lalu kalau masih tidak salah ingat ya. Nah, itu sebenarnya ini meyakinkan argumentasi ini bukan dari makhluk ke khaliq, bukan dari akibat ke sebab, melainkan dari ahadul mutalazimain, dari salah satu yang saling berhubungan erat dalam talian konsekuensi. Jadi satu sama lain saling mengkonsekweni yang lainnya. Jadi keterbatasan itu bukan, jadi keterbatasan makhluk ini bukan illah daripada keperluan, kebutuhan, tapi ahadul mutalazimain. Jadi akhirnya memerlukan kepada sebab. Jadi adanya keterbatasan melazimi adanya illah, gitu. Ala kulli hal. Jadi bukan dari makhluk ke illah, dari talazumnya mahdudiyat, keterbatasan kepada
mahdudiyat yang lain, yaitu al-illah, yakni ihtiyaj ilal illah. Jadi bukan illah ya, ihtiyaj ilal illah. Jadi dari mahdudiyat kepada ihtiyaj ilal illah. Jadi kepada butuh atau perlu kepada illah, gitu. Jadi bukan dari maklul ke illah ini, dari maklul ke ihtiyaj ilal illah. Dari sebab dari akibat kepada butuh pada akibat. Jadi bukan dari sebab ke bukan dari akibat ke sebab, melainkan dari mahdudiyat, dari keterbatasan akibat kepada kebutuhan pada apa tadi? Sebab. Gitu. Ala kulli hal. Jadi meyakinkan. Jadi kalau didebat sama orang, oh ini dari makhluk ke kholik, dari akibat ke sebab, tidak meyakinkan. Bilang meyakinkan, karena ini dari ahadits mutalazimain, bukan dari makhluk. Bukan dari makhluk ke kholik, atau bukan dari akibat ke sebab. Ala kulli hal. Nah, argumentasi itu biasa secara global dibilang dari makhluk ke kholik. Jadi kalau dikiaskan dengan safarnya orang irfan yang dari makhluk ke kholik, maka argumentasi seperti ini disebut dari makhluk ke kholik. Safar pertama kan, safar kedua dari kholik ke kholik, safar ketiga dari kholik ke makhluk, safar keempat dari makhluk ke kholik bersama makhluk. Nah, sedangkan argumentasi siddiqin, nah itu yakni argumentasi dari perjalanan dari kholik ke kholik. Argumentasi siddiqin ini sangat sederhana sebenarnya, tapi perlu fokus ya, perlu konsentrasi, kehusukan. Yaitu mengerti tentang ada. Sangat sederhana sebenarnya, tapi sebagian orang dulu mengira ini pemaksaan, padahal tidak pemaksaan, sangat sederhana. Ada adalah ada. Ada adalah ada. Nah, ada bukanlah tiada. Benar semua ini. Ada adalah ada. Ada bukanlah tiada. Ada bukanlah campuran antara ada dan tiada. Kenapa? Karena ada adalah ada. Jadi ada adalah ada yang benar. Ada adalah ada, bukan ada adalah tiada, bukan ada adalah campuran ada dan tiada. Kalau begitu, ada adalah ada. Ya sudah, ada itu. Nah, itulah Tuhan. Jadi hakikat ada itulah Tuhan. Ini pemaksaan ada mana? Ketika saya katakan ada bukanlah campuran antara ada dan tiada, nah itu bukan pemaksaan. Karena ada adalah ada. Biasanya lalu direcoki dengan diri kita. Lalu diri kita ini apa? Nah, kayaknya kadang-kadang Aizul Jawadi kalau ditanya begitu sama murid-murid beliau mengatakan, itu taruh dulu dirimu itu. Peduli amat siapa dirimu, siapa alam ini, terserah. Tapi argumentasi ini kamu batalkan dulu. Ada adalah ada bukanlah tiada, ada bukanlah campuran antara ada dan tiada. Batalkan ini. Jangan terus-terus kita ini siapa. Memangnya kalau kita nggak ngerti diri kita ini siapa, lalu argumentasi ini salah. Biasanya lalu diam, tapi bergumam biasanya. Terus cimishe, gitu, cimishe. Ini yang berat. Cimishe ini nanti yang jadi tekanan saya. Jadi tekanan saya kembali kepada tausiah pada diri saya yang pertama tadi itu, yakni beranikah kita melepas baju diri kita ini? Beranikah Abu Ammar melepas ke Abu Ammarannya? Itu. Beranikah antum juga melepas baju antum, identitas antum dan seterusnya? Ada caranya, jangan terus melepas. Akhirnya ya sudah berantakan, akhirnya anarkisme, ketidakberaturan. Baiklah, shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala. Nah, ketika ada itu adalah ada, kan? Ada adalah ada. Nah, dan dengan demikian maka ada ini tidak mungkin dua. Karena kalau ada dua ada, berarti ada A, ada B. Ketika ada A ini adalah ada A, berarti ada A bukanlah
ada B. Berarti ada penafian terhadap ada. Berarti campuran antara ada dan tiada. Ada, yakni A adalah A bukanlah B. Berarti campuran, yakni A campuran antara A dan bukan B. Berarti tidak mungkin ada dua. Begitu juga nggak mungkin bercabang dalam dirinya, terbagi pada dua bagian, trinitas, 3 bagian dan seterusnya. Sebab ketika terbagi-bagi, maka masing-masing bagiannya itu memiliki 2 dimensi tadi, ada dan tiada. ABC dibagi menjadi 3 trinitas, Bapa, Rohul Kudus, Anak, atau ABC. A adalah A dan bukan B dan C. Berarti ada rangkapan. Jadi bukan ada adalah ada, tapi ada adalah campuran ada dan tiada jadinya. Nah, dengan demikian maka ternafikanlah sekutu, ternafikanlah juga juz'iyat kepada Tuhan. Nah, ketika ada itu adalah ada sedemikian rupa, maka ada ini tidak mungkin terbatas, sudah tentu ya. Tidak mungkin terbatas. Karena kalau terbatas berarti ada awal, ada akhir. Berarti tercampur ketiadaan di sebelum awal, tercampur ketiadaan di setelah akhir. Berarti terbatas. Dengan demikian berarti ada ini tidak mungkin memiliki batasan. Nah, kalau sudah tidak memiliki batasan, kalau sudah demikian adanya, maka bisakah ada ini menerima ada? Tidak ada. Jadi sebenarnya argumentasi wahdatul wujud itu sebenarnya dia bukan mau mewujudkan wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu sudah ada. Al-wahidul qahar, nanti ada ayatnya. Insyaallah kasih isyarat kalau masih ada waktu. Al-wahidul qahar. Jadi Allah itu satu yang qahar, yang perkasa. Yakni apa? Meremukkan keberadaan yang lain. Kalau diterjemahkan dari, kalau kita melihat alam ini lalu kita lihat Tuhan, wah Allah super kan itu, super di atas kita. Tapi kalau kita bahas Tuhan dulu, tidak bahas makhluk, habis hilang dulu kita bahas dulu Tuhannya. Ya, ketika kita katakan ada dan seterusnya itu tidak terbatas. Nah, berarti dalam ada yang tidak terbatas ini tidak mungkin menerima keberadaan yang lain sekalipun sangat kucing, sangat terbatas. Itu. Ini siap-siap ini. Jadi bagaimana kita bisa melebur nanti pada diri Tuhan? Bukan melebur dalam artian kita mau mencemplung, melebur, bukan. Maksudnya hayalan kita yang mengira kita ada ini yang mau kita lebur. Sebab pada hakikatnya wahdatul wujud itu hakiki. Wahdatul wujud itu hakiki, tidak bisa dibuat-buat. Lalu argumentasi ini untuk apa? Dan suluknya untuk apa? Argumentasi untuk mengegahkan, untuk mengokohkan, mengkekehkan, sebagian orang, menguatkan, mengimankan, mengainul yakinkan, menghakul yakinkan. Itu yang tadi dibahas itu, yang dikonklusi itu dari ceramah-ceramah sebelumnya. Itu tentang Tuhan yang kita ma'rifati gitu. Jadi jangan pikirkan diri kita, pikirkan Tuhan dulu, baru nanti kita tahu cara berakhlak kepada Tuhan bagaimana. Ini caranya bagaimana? Menghilangkan persepsi bahwa saya ini ada, apalagi penting, apalagi pintar, alim, ustaz, aduh. Nah itu ya. Nah, itu setelah mengingat kembali semua ini, ya kan? Nah, ketika kita mau ketika kita nyadar bahwa Tuhan itu tidak terbatas dan ketidakterbatasannya itu tidak mengizinkan keberadaan lain, maka kita harus melebur. yakni pandangan kita yang tadinya kita mengira ada, penting dan seterusnya itu harus dilebur. Doktor Al-Hujjatul Islam, Ayatullah Mujtahid itu harus dilebur semua. Diplomasi tidak ada masalah, bersosial, bermujtama itu tidak ada masalah, titel dipakai tidak ada masalah. Yang saya maksudkan ini di hati antara kita dan Tuhan, dan hanya kita yang tahu sejauh mana kita telah mengamalkan ilmu kita itu. Tadi di umum harus dipakai doktor
pakai. Kadang-kadang saya kalau ditanya mau dipakai apa ya, terserah pakai apa saja. Jadi misalnya kalau mau ditulis di mana gitu ya, Hujatul Islam, ya doktor pakai, Hujatul Islam pakai, walhasil apalagi mau pakai sosial. Jadi dalam tata krama sosial beda, tata krama kepada Tuhan juga berbeda. Nah, kepada Tuhan hakikatan, kepada Tuhan oryanan, telanjang bulat di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya tidak ada tedeng aling-aling. Gitu. Nah, cara menelanjangi diri ini yang perlu bertahap, ya kan? Bertahap, misalnya dari fikih dulu, dari sebagaimana yang sering saya ulang, bersih dari dosa secara mutlak. Makanya katanya Al-Jawdi, kalaulah kita bersih dari dosa mutlak, secara mutlak, tapi kalau masih menyukai, masih melakukan makruh, tidak bisa jadi murid pesuluk. Bukan pesuluk, tidak bisa jadi murid pesuluk. Nah, kalau kita sudah bersih dari dosa mutlakan, yakni 100%, dan bersih dari makruh 100%, tapi masih menyukai yang mubah, maka kita tidak bisa menjadi pesuluk. Bukan bisa menjadi murid pesuluk, tapi tidak bisa menjadi pesuluk. Jadi fikih itu harus kita perhatikan. Makanya ketika hati seorang mukmin sudah mengimani yang tadi itu, maka sesuai dengan ayat-ayat yang nanti akan saya singgung dengan hadis-hadis, maka hati itu sudah lebih luas dari alam semesta. Kurang lebih Imam Ali alaihissalam mengatakan, atadunnu annaka jirmun shaghir wa fika tawa al-alamul akbar. Apakah kau mengira dirimu itu benda kecil, padahal di dalam dirimu terbentang alam yang sangat luas. Qalbul mu'min arsyur rahman, dan seterusnya, insyaallah nanti kita akan singgung. Nah, oleh karena itulah ketika bersyahadat Nabi mengatakan jangan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi bersyahadatlah dengan wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Jadi abduhu ini adalah papa, hamba, tidak memiliki apapun. Baru wa rasuluhu. Sebab kalau masih memiliki nggak bisa jadi rasuluhu. Kenapa? Kenapa Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Kenapa Rasulullah SAW itu tidak berkata apapun? Bukan berkata ya. Jangan dikira berkata lisan saja. Berkata yakni mengungkapkan isi hati dengan apa aja, dengan lisan, dengan perbuatan. Jadi seluruh gerak-gerik Rasul itu SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa? Apakah dikekang sama Tuhan ketika mau salah dicegah? Tidak begitu. Melainkan karena ma'rifahnya itu sudah menjadi huduri, yakni dari teori sudah menjadi huduri, dari teori pembuktian argumentasi sudah menjadi amalan keseharian, sehingga menjadi khulqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Rasul. Makanya ada riwayat yang nanti insyaallah akan kita sampaikan juga, takhallaqu bi akhlaqillah. Kenapa takhallaqu bi akhlaqillah? Karena diri kita udah enggak ada. Meniadakannya pakai fikih. Seluruh dosa ditinggalkan, seluruh wajib dilakukan. Hati-hati nih wajib ya. Kadang-kadang pelajar kurang hati-hati sama kewajiban najis, kewajiban khumus, beli HP 2, segala macam kalau dari terjemahan ya. Nah boleh itu. Yang kedua harus dihumusi. Nah, kalau dari syahriah mungkin tidak apa, segala macam baju nggak apa rangkep karena memang oroh gitu ya. Tapi kalau HP apa segala macam, walhasil yang sudah mulai israf, sudah mulai rada-rada berlebih, nah itu harus dihumusi kalau dari kasih. Nah jadi sudah membersihkan diri dari seluruh kewajiban, membersihkan diri dengan melakukan seluruh kewajiban dan menghindari seluruh dosa. Nah, lalu terus begitu sampai meninggalkan seluruh makruh.
Nah, ketika semua itu ditinggalkan, yang wajib dilakukan itu sama dengan mengiyai Tuhan. Sama dengan mengiyai Tuhan. Yakni apa? Sama dengan mewujudkan keimanan kita dalam jiwa kita itu kepada Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk jawarih, dalam bentuk abdan kita, badan kita, tangan dan mata kita. Jadi sebenarnya saya kemarin di Indonesia punya ide, ya tidak berani mau bilang ilham. Kan sering kadang-kadang antum juga kalau lagi berdialog sama orang, kadang-kadang dapat ilmu yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Sering itu biasanya. Nanti kalau antum sudah di lapangan akan sering dapat itu. Nah, yang tahun ini ada beberapa, salah satu sehingga saya minimal satu ini, saya mengatakan bahwa fikih itu adalah akidah, gitu. Jadi fikih itu akidah. Benar tidaknya misalnya nanti ya, yang penting itu terlintas dalam benak saya bahwa fikih itu sebenarnya akidah. yakni akidah dalam bentuk zuhur, akidah dalam bentuk zahir, akidah dalam bentuk materinya, aplikasinya. Jadi sholat, puasa itu aplikasi dari iman. Jadi aplikasinya ini kewujudan dari iman itu. Jadi cuman wajahnya jadi fikih, jadi puasa, jadi sholat, jadi haji, jadi amal ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Wa illa bermuara dari mana? Dari hati. Makanya kalau Allah mengatakan, kalau ada hadis mengatakan qalbul mu'min arsyur rahman, hati orang mukmin itu arsy Allah. Kenapa dikatakan arsy? Karena di ayat dikatakan setelah Allah mencipta alam ini fastawa 'alal arsy. Jadi Allah mengontrolnya dari arsy. Jadi arsy itu singgasana ya, tahta, tempat memerintahnya raja. Jadi Allah di arsy itu menguasai arsy, memerintah malakut yang ada di alam misal atau alam malakut untuk memerintah atau mengatur alam semesta materi. Nah, jadi Arsyur Rahman, ketika qalbul mukmin itu Arsyur Rahman, Allah mengatakan la yas'ani, segala macam tidak cukup bagiku, langit, bumi, segala macam. Wa yas'ani qalbul mukmin, dan cukup bagiku hati seorang mukmin. Nah, untuk apa? Untuk arsyuhu, Arsyur Rahman. Ketika Arsyur Rahman, betul-betul orang ini beriman dan betul-betul hakiki imannya, maka secara otomatis itu lisannya, matanya, pikirannya, tangannya, kakinya, itu semua akan ada di jalan Allah. Itu. Jadi Arsyur Rahman ya. Makanya Allah mengatakan nanti sebagaimana dalam ayat-ayat dan riwayat akan kita bahas sedikit dengan berapa menit? 10 menit. Tinggal 10 menit. Oke, tidak apa-apa, cukup. Nah, seperti ayat-ayat ini ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua sirna kecuali wajahnya. Semua sirna, kullu syai'in halikun. Jadi halikun ini bisa ismu fa'il, bisa hal sama mustaqbal, bisa mustaqbal. Orang ilmu kalam mengatakan mustaqbal. Semua sesuatu semua nanti akan hancur kecuali wajahnya. Kalau arif, enggak, ya sekarang ini hancur. Kullu syai'in halikun, sekarang hancur. Nah, di ayat seperti ayat tentang Nabi Musa, apakah kau mengira itu gunung-gunung kokoh, padahal itu sahab. Itu tidak lain hanya sekedar angin berlalu lah. Kalau bahasa anunya sahab yakni awan berlalu gitu. Sahab yakni kurang lebih mendung yang tipis barangkali ya. Iya, ini maksudnya tidak kokoh lah, nggak bisa dikemana-manain. Atau yaumu tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Jadi Allah, jadi semua menuju kepada Allah yang satu, yang kokoh, yang qahhar, yang pemaksa. Nah, di sini orang misalnya makna irfannya adalah semua sesuatu itu nanti ngakui tidak ngakui di dunia selagi masih hidup, semua kembali kepada Allah. Jadi mengakui hanya
kehanya beradaan Allah. Walillahil masyriq wal maghribu fa inna tuwallu fatamma wajhullah. Itu juga. Kemana kamu berpaling, kamu akan mendapati wajah Allah. Wajah Allah ya. Di alam semesta ini dan kita ini wajah Allah. Jadi wajah wujud, karena kita udah ngerti kan yang ada hanya Allah. Jadi wajah Allah yakni wajah ada, yakni bukan ada. Jadi kalau kita melihat pohon, oh ada ya, ada itu. Nah, tapi kita keliru mengatakan, oh pohonnya ada. Ada orang ketok pintu, oh ada orang. Padahal ketokan pintu itu mau menceritakan ke kita ada itu. Bukan ada pengetok pintu, tapi kita salah menghubungkan kepada pengetok pintu. Karena wajah Allah semua, wajah ada, gitu. Riwayat dan seterusnya yang seperti tadi itu, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma iftaradtu alaihi. Jadi kurang lebih artinya tidaklah seorang hamba mendekatiku tidak mendekatiku lebih kusukai dari mengamalkan kewajiban. Wa innahu la yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu, dan seterusnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu alladhi, dan seterusnya. Jadi tidak lebih kusukai seorang hamba mendekatiku kecuali dengan yang wajib. Kalau mendekatiku dengan nawafil, maka nanti akan kucintai dia. Dan kalau sudah kucintai, aku jadi matanya, aku jadi tangannya, jadi kakinya, dan seterusnya. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi qalbul arsyur rahman, sudah menjadi istana Allah. Nah, ini jadi menteri-menterinya nih, jawarih ini nanti. Makanya semua dipandu oleh Allah. Ini sebenarnya yang dikatakan fana itu. Fana yakni tidak melakukan apapun kecuali perintah Allah dan keinginan Allah. Takhallaku bi ahlakillah tadi sudah disebutkan. Nah, kenapa takhallaku bi ahlakillah? Karena ketika udah hatinya udah hanya Allah saja yang ada, yang lainnya tidak ada. Tidak ada yang disukai kecuali Allah, dan dengan ilmu profesional dan seterusnya dan pengamalan, maka akhlaknya otomatis akan menjadi akhlak Allah dan seterusnya. Kemudian yang tadi itu la yasa'ni ardi wala sama'i walakin yasa'ni qal abdiya al-mu'min. Jadi tidak cukup bagiku langit, bumi dan seterusnya, dan cukup bagiku hati seorang mukmin. Innakal bal mu'min arsyur rahman. Ini sesungguhnya hati seorang mukmin itu adalah apa? Arsy Allah. Nah, ala kulli hal, nah ketika kita iman kita, jadi kan kita bahas Allah nih ya, bahas Allah, lalu wahdatu wujudihi, ya, dengan keesaan wujudnya, bukan keesaan Tuhan. Jadi sudah tidak lagi asyhadu an la ilaha illallah, tapi asyhadu anna al-wujuda la wujuda illallah. Jadi kalau tadi syahadatnya sebelumnya tiada Tuhan melainkan Allah, sekarang tiada wujud kecuali Allah. Ketika tiada wujud kecuali Allah, dan kita menyilahkan Allah di dalam hati kita dengan argumentasi itu dan pengamalannya, yaitu menghindari dosa secara mutlak, mengamalkan kewajiban secara mutlak, meninggalkan makruh secara mutlak, dan menghindari seluruh yang kita sukai selain Allah. Maka ketika demikian adanya, maka Allah mengambil hati kita menjadi arsy-Nya, menjadi singgasananya. Nah, ketika demikian apa yang terjadi? Allah Maha Suci, Allah Maha tidak terbatas. Lalu apa yang terjadi kalau begitu? Nah, sudah tentu menolak kebatilan. Jadi sebenarnya baro'ah, taklif seperti tadi itu, sholat, puasa, termasuk baro'ah ini sudah otomatis. Makanya ringan. Mati sudah tidak lagi jadi yang menakutkan bagi seorang hamba yang seperti tadi, yang seperti yang saya jelaskan ini.
Makanya kalau ditanya bagaimana mati menurutmu, kata Imam Husain, jawabannya apa? Jawab, ma ra'aitu illa saya tidak memandang mati kecuali lebih manis dari madu. Kenapa lebih manis dari madu? Karena hatinya sudah tidak ada selain Allah. Secara profesional ya, jangan mengaku-ngaku. Sebab kadang-kadang kita tidak belajar sudah katanya, wah saya sudah dengan Tuhan aja ini, fikirnya tidak karu-karuan segala macam. Nah dengan profesional, maka dia tidak tahan. Jadi orang aulia itu mungkin tidak tahan dalam sedetik saja. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ini malah kekangan. Makanya dunia sijnul mukmin, dunia ini penjaranya orang mukmin. Nah, apakah kita sudah merasa terpenjara? Itu tanyakan. Saya juga menanyakan, itu juga menanyakan. Saya terpenjara enggak? Kalau tidak terpenjara, malah melampiaskan nafsunya dengan apologi bahwa ini tidak haram, tidak haram, tidak haram. Tapi tidak boleh ukurannya haram halal. Itu haram halal itu sopir taksi, penjual buah itu, jual jus, jual baju di pasar-pasar. Nah itu ukurannya haram halal. Tapi kalau pelajar agama tidak boleh hanya haram halal. Tapi mana yang disukai Tuhan dan mana yang tidak disukai Tuhan, mana yang membuang waktu, mana yang tidak membuang waktu. Nah dengan demikian, maka ketika orang sudah menyajikan dirinya, memfanakan dirinya seperti itu, takluk kepada Allah seperti itu, maka baro'ah itu tidak usah ditaklif-taklifkan, dia akan menjadi otomatis baro'ah. Jadi baro'ah itu bukan hal yang mesti ditaklifkan. Tapi kalau kita bahas dari bawah, taklif namanya. Tapi kalau kita bahas dari atas, jamin. Jadi baro'ah yang kelihatannya mengkerut itu jamin, jadi cantik, bersumber dari keindahan yang tidak terbatas, yakni Allah SWT. Lalu hubungannya dengan anarkisme apa? Anarkisme ketidakberaturan, kekacauan, tidak teratur. Nah, Allah Maha Mulia, Maha Suci dari kekurangan. Dan salah satu kekurangan adalah ketidakteraturan. Jadi sebenarnya orang yang hatinya udah menjadi arsy Allah, dia ringan hidup di dunia ini. Tapi berat sebelum nyampe ke sini. Berat sekali sebelum nyampe ke sini. Makanya saya katakan, saya puluhan tahun di pesantren mungkin tidak selangkah semut pun yang saya langkahkan ke depan menuju hakikat yang tadi ini. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dari Allah SWT dan mendapat syafaat dari Imam Husain dan syuhada Karbala untuk mencapai makom, setidaknya bukan makom yang muluk-muluk, makam hancur. Jadi makam yang kesadaran, setidaknya kalau kita lengah, kita nyesel, kita nangis. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang baik. Syukur kalau betul-betul kita sudah meninggalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Ketika Imam Husain alaihi salam sudah tinggal sendirian, masuk ke dalam kemah untuk berpamitan, Hazrat Zainab, Hazrat Sukainah semua bertangisan, menyandarkan kepalanya di dada Imam Husain. Ketika Imam Husain sudah keluar dari kemah, dipanggil dari dalam kemah, ya Husain, barangkali mereka mengasihani anakmu ini Asgar yang masih menyusui ini, karena dia tidak berbahaya untuk mereka. Dia sudah tidak menyusu karena susu kami sudah kering dan tidak ada air sejak kemarin. Imam Husain membawa putranya Ali Asgar, diangkat tinggi-tinggi dan berkata, ayuhan nas, wahai kaum, kalian ingin membunuhku, bunuhlah aku setelah ini.
Tapi apa salahnya anakku ini? Lihatlah bibirnya yang kering, yang lidahnya dijulur-julurkan karena kehausan. Tidakkah kalian mengasihaninya? Tidakkah kalian sudi memberikan setetes dua tetes air? Imam Husain belum selesai berkata, melesat panah. Ada riwayat mengatakan menembusi telinganya, ada riwayat yang mengatakan menembusi lehernya. Semburat darah segar alias gar bergelepar-gelepar di pangkuan Imam Husain. Timang-timang anakku sayang, timang-timang anakku sayang. Imam Husain melemparkan darah yang ada di tangannya ke langit, ke atas, dan tidak ada setetes pun yang kembali ke bawah. Ya mazlum Husain diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunni. Saya sendiri membacanya riwayat itu, tapi karena bukan pembahasan saya hari ini. Di dalam kitab-kitab Sunni, sejarah Sunni dikatakan setelah peristiwa Karbala selama 40 hari, di mana ada hujan di Timur Tengah, hujan memerah, hujan darah, dan ini ada di kitab-kitab mereka. Bahkan ada ensiklopedia di Eropa yang menyebutkan pada tanggal hari pas bertepatan dengan Asyura itu, di sana hujan, yang terjadi hujannya hujan darah. Ya Maula Husain, kurang apa lagi hujahmu? Ya Sayyidi, ya Maula, ya Maula, sudilah datang ke majlis sederhana kami ini. Sapulah kekurang sucian hati kami ya Maula, hingga jawarih kami mengikuti hati yang kau sapu itu. Ya Maula, ya Maula, ya Maula, ya Maula. Azzamallahu nurakum ya Maula Mahdi, ya Maula Mahdi, wa ujurana bi musibatikum wa musibatina bil Husain wa awladil Husain wa ashabil Husain. Allahumma ajil fi faraj maulana al-Mahdi, salawatuka alaihi wa ala abaihi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Muhammad. Syukran.